Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam kita warahmatullahi wabarakatuh. kembali lagi di channel Pondok Putri Panata Gama. Alhamdulillah hari ini kita mengundang salah satu pengajar dari Pondok Panata Gama yaitu Ustadz Zulfikar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nur. Gimana Ustadz Zulfikar kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat, semoga juga Mas Nur Alhamdulillah. sehat selalu. Alhamdulillah. Iya. Baik, ini kita bisa langsung ke bio Ustadz Zulfikar dulu nih. Iya, Dan sejak saya pertama kali ketemuan dengan Ustadz Zulfikar, bahwasannya Ustadz Zulfikar lulusan S1 dan S2 matematika. oh enggak, Oh enggak? S2-nya belum. Oh S2-nya belum? Semoga ya, S1 pendidikan matematika lebih tepatnya, karena Pendidikan matematika matematika dan ya. sekarang ngajar di pondok bahasa Arab. Iya, bahasa Arab, tapi sebenarnya pernah juga matematika sekitar cuma 1 tahun lah kurang lebih itu, 1 tahun, Oke tapi oke oke. kebanyakan, bahasa Arab, Mas Nur. Nah itu Nah, kenapa Ustadz Zul? Kenapa yang awalnya basic-nya atau pendidikan S1-nya matematika, mhm, tapi ngajarnya sekarang bahasa Arab? Apalagi kalau di UNJ jelas dong mata pelajarannya nggak ada bahasa Arab. Nah, iya. tapi kenapa bisa jadinya bahasa Arab? Ya, kalau, saya sendiri dulu pernah belajar bahasa Arab dan juga ilmu-ilmu thaqafah lainnya di pondok saya sebelum kuliah sekitar 7 Oh. tahun Oh, itu berarti ya. udah Iya, pondok dulu ya? dari 6 tahun Mhm, belajar, 1 tahun ngabdi, kemudian baru, belajar di UNY di pendidikan matematika. Tapi mhm, memang, sebelum itu juga memang saya rasa ada keberkahan ketika ilmu-ilmu itu kita dapatkan di pondok. Jadi, mhm. biidznillah ya, apa yang saya pelajari di pondok ini, lebih berkah dan insyaallah bisa manfaat seterusnya gitu, Mas Nur. Oke oke. Iya. Alasannya Iya. pindah-pindah ke bahasa Arab tadi selain yang itu tadi disebutkan, ada lagi nggak Ustaz? Iya, sebenarnya yang pertama antara matematika dan bahasa Arab ini, Jelas berbeda kan jelas ya? berbeda tapi ada kesamaannya ya, Oh, apa tuh? sama-sama bahasa. Jadi Ah, sama-sama mendukung untuk berpikir, oke menyusun pola pikir kita. Itu oke bahasa masuk, dari sana bisa masuk, dari matematika juga bisa masuk. Karena kan oke. bagaimana berlogika dengan benar itu Heeh, ya disusun dari, matematika dan bahasa. Dan kemudian kalau di pondok memang dari awal, saya ditawari untuk bergabung ikut serta menyiapkan anak-anak didik yang menjadi, penerus dakwah Nabi, ya salah satu fokusnya di, pelajaran bahasa Arab itu Mas Nur, itu, nggih. berarti waktu mondok berarti berapa tahun Ustaz? Kurang lebih, 6 tahun plus 1 tahun pengabdian karena wajib mengabdi pada waktu itu. Oke, dan Iya. dari situ memang udah bisa benar-benar memahami bahasa Arab gitu ya? Kalau bisa, kalau mungkin belum terlalu mungkin sebenarnya, tapi bertambah waktu tetap kita belajar, ya Mhm, sampai sekarang pun belum mungkin, tapi, dengan belajar insyaallah ada penambahan-penambahan dari berbagai hal yang mungkin dulunya ketika belajar belum kita paham, ketika oke mengajar tambah paham. Nah oke itu salah satu berkahnya mengajar Mas Nur. Jadi oke dengan mengajar tambah, paham, tambah, banyak hal yang kita ketahui lanjutannya oke. gitu, Kalau iya. kalau ngajar bahasa Arabnya nih udah Mhm, berapa lama? ngajar bahasa Arabnya kalau terhitung di Panatagama sekitar 10 tahun. 10 Iya, tahun? 10 tahun dari 2014 sekarang masuk 2024 itu kurang lebih itu. 10 Nggih, tahun. nggih, Berarti tahun berapa itu? 2014 kalau yang di Panatagama, Masya itu, Allah, nggih. alhamdulillah. Alasan tadi ya, selain Mhm, pendukung dakwah ya, Ustaz, kan mhm, apalagi kalau sekarang kita lihat Gen Z ya, Gen Z mhm, generasi milenial itu generasi milenial, generasi internet lah kalau bisa kita juga sebut ya. Kan menurut mereka itu udah bahasa Arab ini udah nggak relevan lagi, karena mhm, kalau mau keluar negeri ke mana pun Eropa katakanlah, yang digunakan bahasa Arab, iya, mohon iya, maaf, yang digunakan bahasa Inggris. mhm, Juga demikian ketika kita buka programmer atau baca buku itu hampir rata-rata kalau bisa dibilang yang menjadi panutan mereka adalah bahasa Inggris. Nah mhm, itu seperti apa sih urgensinya kita harus mendalami bahasa Arab? Apa pentingnya buat Gen Z kita ini, buat iya. kita? Kalau statement dari anak-anak Gen Z mungkin sekarang itu sebenarnya Heeh. tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya betul juga ya, karena memang, Oh, kalau kita lihat fakta sekarang, ya sekarang ini, kapitalisme berkuasa mhm dan mhm. memang bahasa yang digunakan, bahasa Inggris gitu ya. Oke Ya, di salah satu sisi kita memang harus, mempelajarinya ya, tapi kalau dari bahasa Arab ini sebenarnya, urgensitasnya lebih gitu dari, kita lihat bahwa kita seorang muslim, di sana ada kewajiban bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab dan itu merupakan bahasa peradaban ya, di mana,
dijelaskan bahwa Islam itu akan menjadi peradaban yang besar kalau ada penyatuan ya antara, eee, apa yang ada dalam thaqafah Islam dan bahasa ini disatukan dan saling, apa, saling memperkuat ya, menjadikan solusi bagi problematika atau pun, masalah-masalah bisa dipecahkan melalui Mmm, apa yang digali dari thaqafah Islam itu Mas, oke. ya. Kan Sarjul juga belajarnya Mhm, di matematika ya. Nah, iya ini iya. mana sulit, belajar matematika atau belajar bahasa Arab? Iya, semuanya ada Oh, tantangan-tantangannya ada Mas, tantangannya jadi ya? memang Heeh. ada kesulitan dan juga hal-hal yang harus kita, apa, dalami di setiap masing-masing bidang tersebut gitu. Bahasa Arab, itu cakupannya luas, matematika juga luas, tapi, untuk mempelajari bahasa Arab ya tentu di sana ada ketekunan ya, di mana-mana ada ketekunan baik itu, menghafal, memahami, dan mempraktekkan. Ini yang menjadi apa, concern kita di pondok ya semuanya itu bisa, berjalan bersama-sama itu Mas Mmm, sebenarnya. apa sih poin pentingnya Mhm, ketika kita bisa bahasa Arab atau ingin belajar bahasa Arab? Misalnya, mhm, salah satu contoh barangkali ya, Sud, ya, bisa memahami Al-Qur'an. Nah, mhm, selain itu ada lagi nggak sih? Karena kan penting itu biar ya anak-anak sekarang kan kalau aku mau belajar itu, aku dapat apa nih di masa mmm, depan? Kerjaan, siapa yang mau nerima kan gitu. Karena iya udah nggak iya, penting lagi bagi mereka. heeh Nah, kalau heeh. dari sudut pandang Ustazul memahami itu seperti apa? Ya kalau saya lihat, dari sisi untuk apa ya mempelajari bahasa Arabnya, salah satunya kalau kita buka lagi dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Mmm, Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran itu sebagai Quran yang berbahasa Arab agar oke. kalian, berakal ya, mampu untuk berpikir dan inilah yang menjadi pondasi penguat, karakter setiap, muslim, yaitu Oh, ada namanya pola pikir dan juga pola sikap. Nah, mmm, dari mempelajari bahasa Arab akan, memotivasi untuk kita berpikir benar gitu ya, berpikir benar sehingga, nantinya ya, sikap kita kelak amalan-amalan kita itu juga, terdorong untuk mengarah kepada hal-hal yang benar itu. Nah mmm, itu jadi, bagaimana benar sesuai syariat ini yang menjadi, utama bagi seorang muslim. Nah, kita mencoba, menuju ke sana ya, berpikir ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang menjadi jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga mana yang menjadi jalan kemurkaannya. Nah, ini kan, semua orang Islam itu harus tahu itu, Mas Nur. Iya iya. iya 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 iya. Berarti pondasi itu tadi ya? Iya, Dalilnya apa sing tadi, Sud? Surah yang surah apa? dalam, Surah surah Yusuf seingat saya. surah Nah, Yusuf iya, ya? ayat 2 gitu. Pondasi itu ibarat akidah ya, kan kalau bisa kita bilang Iya, akidah itu kan bagian dari pondasi betul kehidupan betul kita betul. kan. Dan itu pondasi agar kita bisa benar-benar berpikir gitu ya, Mhm, karena kita diberikan oleh akal ya. Nah ini menarik ketika tadi kita bagaimana menjelaskan, membahas tentang apa sih yang didapatkan oleh Gen Z ini. Nah mmm, kalau dari Ustaz Zul sendiri nih, mmm. masa depan bahasa Arab ini buat anak-anak generasi ini seperti apa? Ya, sebenarnya masa depan bahasa Arab itu tidak bisa kita lepaskan dari, peradaban di belakangnya, gitu Oke, ya. mhm, Jadi bahasa Arab ini akan menjadi luas ya, dan benar-benar membawa banyak kemanfaatan kalau memang, disokong oleh peradaban, Islam, gitu. oke. Dan sekarang peradaban itu belum ada ya? Iya, peradaban itu belum ada sehingga, pembelajaran bahasa Arab ya banyak ya, tapi arahnya tidak mesti menuju penguatan peradaban Islam, tapi mungkin lebih pragmatis gitu ya, mungkin mau belajar, apa, mau menjadi TKI, pergi ke mana, ke Arab Saudi atau ke mana belajar bahasa Arab, dasar-dasar dan, seterusnya itu. Jadi, kurang mendasar itu, tapi yang diinginkan adalah bagaimana bahasa Arab ini dipelajari karena bagian dari akidah Islam, ini yang Oke, thaqafah Islam itu, Mas. mmm. Mhm, Ketika Ustaz Zulfikar mhm, ngajar santri-santri atau siswi atau siswa gitulah tentang bahasa Arab, apakah mereka semuanya benar-benar tertarik? mmm. Dan apakah mereka yang tertarik itu semuanya benar-benar
bisa cepat untuk memahaminya? Ya, kalau semuanya tertarik, atau tidak saya rasa, ini butuh proses ya karena faktanya memang, di masa sekarang ini tidak semuanya tertarik gitu, Tidak walaupun semuanya? tidak semuanya tertarik. Oh, oke. Nah, ini memang kembali lagi kepada pemahaman dan juga motivasi internal yang ada pada setiap anak-anak ataupun peserta didiknya itu, apakah Mhm sudah memahami atau belum. mhm Kemudian yang kedua bagaimana, mereka ini bisa bersabar dalam proses ya mendapatkan, kemampuan berbahasa. Nah, ini kan prosesnya, cukup panjang ya. mhm. Dari, bahasa Arab itu harus memahami, kemudian menghafal, karena saya lihat namanya bahasa ini juga sangat banyak hafalannya. Kita bisa Oh, bahasa, Indonesia, bahasa Jawa, itu kan karena dari kecil sudah terbiasa mendengar ya dari orang iya, tua kita, heeh, sekeliling bener. kita, sehingga, otomatis kita hafal. Iya iya. Nah, sekarang menjadi problem, di kita ini bahasa Arab itu bukan menjadi bahasa ibu, sehingga Iya, memang jarang mendengar. Nah, bener. kuncinya di situ karena jarang mendengar, lebih susah untuk kita bisa hafal sehingga proses untuk mencapai, maharoh ya baik itu tahadus, takalum dan seterusnya itu sangat ditentukan ini. Mmm. Sehingga di situ kadang, perlu penguatan dari motivasi itu sehingga mereka tetap bersabar menempuh, pembelajaran bahasa Arab itu Mas Nur. Dan Iya. ternyata tadi nggak semua tertarik gitu ya, dan Iya, tadi apakah semua bisa memahami dengan cepat, yang tertarik itu belum tentu juga? belum tentu juga Dan karena itu memang biasanya dipengaruhi oleh apa, apakah karena mereka ada pengulangan mhm. pembelajaran atau seperti apa? Ya, yang pertama kalau yang saya lihat kembali ke motivasi pribadi dari, siswa ataupun santri yang ingin belajar bahasa Arab. Apakah sudah terbangun dengan kuat ataukah belum? Nah, Oke. maka, di Pondok Panatagama coba kami menguatkan gitu ya, bahwa bahasa Arab ini adalah bagian dari agama Islam yang harus kita Dan nggak pelajari. bisa terpisah, Iya, gitu? tidak bisa terpisah Oke, itu. kalau kita serius dengan akhirat gitu, kalau kita serius dengan agama ini berarti Mhm, wajib kita untuk mempelajarinya, iya, gitu ya? semacam itu. Jadi Nah, ini kewajibannya itu seberapa ini, apakah sama dengan kita sholat gitu ya? memang di sana ada, perbedaan pendapat ya, ada yang Oh, mengatakan ini sebagai fardu ain, mhm sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, mhm, atau ada pendapat yang mengatakan fardu kifayah fardhu gitu. kifayah. Nah, tapi ya intinya bagian dari agama baik fardu ain, fardu kifayah memang harus ada, yang kita berkecimpung di sana, mempelajari dan juga mendalami itu ya. Jadi kalau, kembali ke pertama, apa yang menyebabkan cepat lambatnya belajar tadi motivasi. Ya, kemudian yang kedua jelas, bagaimana, penyampaian dari guru-guru ya, dari pengajar bahasa Arab ini juga sangat menentukan metodenya kah, ataukah uslubnya, yang lainnya, pembawaannya, terus yang Mmm, ketiga jelas bi'ahnya ya, bi'ah itu apa sih? lingkungannya, Oh, lingkungan lingkungan. kebahasan apakah sudah mendukung atau belum ya. Jelas berbeda kalau kita Kayaknya enggak belajar deh. ya, ya di lingkungan yang belum terbiasa berbahasa Arab ya, lepas dari kelas ya sudah ya, tidak terpakai sehingga, sering lupa, mudah lupanya. Tapi kalau dalam, lingkungan kebahasaan yang bagus ya, di kelas diajarkan, kemudian di lingkungan sehari-hari pun akhirnya akan, dipraktekkan ya Mmm, mumarosah itu, sehingga lebih kuat, lebih, mantap, dalam ingatan, oke oke itu oke. yang saya Ada rasa nggak sih gitu. keunikan dari bahasa Arab ini dibandingkan banyak bahasa Mhm, ya, bahasa iya iya Inggris, betul, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Nah, apa nih yang mhm, menjadi keunikan atau USP lah, mmm. ibaratnya unique selling proposition yang membedakan bahasa Arab ini dengan bahasa lainnya? Iya, ada satu kitab yang menarik ini Oke. tapi, seingat saya belum ada terjemahannya ini Mas, judulnya Ya itu tuh harus iya, hanya bisa dipahami buat orang-orang yang udah ngerti bahasa Arab ya, iya kalau betul, yang belum. ada nama kitabnya Min Asroril Lughatil Arabiyyah, Masya Allah. hal-hal yang termasuk, keistimewaan rahasia bahasa Arab itu yang Mmm, disebutkan di sana salah satunya adalah bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling kaya akar katanya, paling kaya paling kaya akar maksudnya katanya. satu kata punya banyak makna gitu? Iya, Atau seperti apa? dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Oke, bisa Katakanlah dikasih contoh nggak tuh? ya, sebagai contoh, eee, kata belajar itu kalau dalam Belajar? bahasa Indonesia Iya, itu, heeh atau ajar ya, heeh, ajar itu akar kata, kemudian menjadi belajar, iya, pembelajaran, heeh pengajaran, pengajar dan seterusnya. Nah, heeh, dari satu akar kata bisa menjadi, kata-kata turunan yang lainnya. iya, Nah,
dalam bahasa Arab itu di Al-Quran saja seingat saya itu ada sekitar 50.000 akar kata, Uh, ya. Padahal, semacam bahasa Inggris, bahasa Latin itu hanya mempunyai sekitar 16.000. 16.000. 16.000 akar katanya. Sehingga, eee, kita tahu ya kalau orang itu mempunyai banyak kosakata, ini sejatinya dia harusnya lebih cerdas. Nah, orang yang Oh, bisa mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, heeh, mengungkapkan apa yang ada di benaknya, iya, sehingga apa yang disampaikan itu lebih mengena dan juga sesuai dengan sasaran dan target yang diinginkan, itu. oke, Itu salah satu, oke. sisinya. Kemudian juga, memiliki ya ini disebutkan di situ juga bahwa, bahasa Arab ini adalah bahasa yang pertama, ya. Bahasa yang Bahasa pertama apa nih? pertama di dunia bahkan, itu. Oh, Karena gimana itu maksudnya bahasa pertama di dunia? Berarti bahasa yang digunakan oleh, Nabi Adam, gitu. Kalau yang saya baca di berarti situ. bahasa yang memang turun langsung dari Allah. Kalau Ya. bahasa Indonesia Iya, itu mungkin udah oh, turunan-turunan, turunan-turunannya. iya. Jadi kalau kita, perhatikan nama manusia pertama itu Adam, itu mempunyai pola kata kan af afalu gitu ya. Aslinya a'damu, kemudian karena susah itu menjadi adamu. Nah, wazan ini, pola kata ini itu ada di bahasa Arab, ya sehingga di kitab itu disebutkan ini bahasa Arab termasuk bahasa yang paling tua, bahkan bahasa Heeh, pertama ini heeh, ya. Ya mungkin ada referensi lain ya, tapi saya iya, kalau mengacu ke situ ini mmm. adalah bahasa pertama yang melahirkan bahasa-bahasa lainnya itu. Kalau tadi itu ada nggak satu Mhm, bahasa Arab yang dia punya banyak makna, Zat? Ada nggak iya. contohnya? Kalau, dalam bahasa Arab ada sangat banyak ya, kita lihat kata ainun ya, ainun itu bisa bermakna mata yang di kepala kita, Iya, kemudian bisa bermakna mata air, mhm, bisa bermakna mata-mata, mhm, yaitu mhm, spy kalau bahasa Inggrisnya, dan seterusnya itu. mhm, Bisa kalau disebutkan dalam kitab itu hampir 70 makna, 70 tergantung makna. dari, apa yang diinginkan dari kata ainun tersebut Heeh, gitu. heeh, heeh. Dan juga, kata dalam bahasa Arab itu lebih spesifik gitu ya, ada Mmm, spesifik. Katakanlah singa, singa mhm, biasa itu namanya asadun ya, mhm, tapi singa yang sedang menyergap mangsanya mmm. itu namanya usamah. Nah, Oh, usamah itu sahabat Nabi itu artinya nama singa yang sedang menyergap musuhnya. heeh, Nah, heeh. itu jadi, sangat detail itu ya dalam, eee, perbedaan satu kata dengan kata yang lainnya itu. Oke, oke. Itu yang saya Berarti tahu, Indonesia ini bahasa Indonesia ini juga barangkali ngikutin bahasa Arab. Contoh Oh betul, kursi, iya, kursiyun kan bahasa Indonesianya kursi, mhm, bahasa Arabnya kursiun. Nah itu iya, gimana? Bener ya? betul betul. Bahkan, paling besar ya serapan, asal katanya bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab gitu ya. Ada lagi nggak selain kursiyun? Ya banyak sekali ya yang, eee, uniknya gini, pernah disampaikan salah seorang, ulama, jadi bahasa Arab itu diserap dalam bahasa Indonesia untuk hal-hal yang berkaitan dengan, hikmah, kebijaksanaan, apa, ya hikmah tadi itu ya, kebijaksanaan. Karena majelis permusyawaratan rakyat, Mmm, ya dewan kan dari diwan, ya, mmm, nah, Diwan oh mhm, bahasa Arab gitu ya ya? bahasa Heeh. Arab, dewan ya, dan lain sebagainya. Itu dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan falsafah ya. Hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran itu, yang membangun ibaratnya ya karakter bahasa Indonesia itu sendiri itu, kalau nilai-nilai, moral yang baik. Nah, bedanya ada juga serapan yang banyak itu, kalau kita dapati di keseharian kita itu ada bahasa dari Cina, itu banyak juga, tapi dalam masalah-masalah, yang lebih rendah itu masalah makanan. Bakpao lah, bakso, Mmm, kemudian, apalagi itu yang bakmi. iya. Nah, itu serapan-serapan biasanya dalam masalah-masalah yang lebih rendah daripada ketika serapan itu dalam bahasa Arab itu, Oh, Mas oke, Nur, oke, itu kalau oke. di bahasa Iya, Indonesia. iya menarik ya Heeh, jadinya ya. iya, Oke, oke, oke. gitu. Kayak apa namanya, ada ini juga ya, apa nama, klub-klub bola itu Iya Arsenal. Nah betul itu gimana artinya? ya di bahasa Inggris Indonesia. juga lumayan banyak ya. Bahasa klubnya Arsenal, kalau bahasa Heeh, Arabnya? itu Darussinaah, Ah, nah Darussinal. Darussinaah.
yaitu, tempat pembuatan senjata ya, gudang senjata atau pabrik Oh, senjatanya berarti itu. Arsenal itu pabrik senjata Arsenal, ya? iya Pantes makanya logonya ada logo iya itu heeh, kan apa, meriam ya, heeh meriam heeh, London itu ya, heeh heeh. Arsenal ya Iya itu, iya 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 iya. itu. Apakah ketika kita mempelajari bahasa Mhm, Arab itu bisa langsung cepat paham? Nah, gimana sih agar bahasa Arab ini biar menjadi menyenangkan gitu? iya, menjadi menyenangkan itu kalau memang kita punya motivasi gitu ya, punya motivasi untuk mempelajarinya. Nah, Mmm, menyenangkan atau tidaknya itu, akan kita rasakan ketika ada, apa, ibaratnya ba'its ya tadi, baik, semacam pendorong kita heeh, untuk mempelajarinya. Karena memang faktanya oke. namanya belajar itu susah Mas Susah Nur ya? ya. Namanya Jadi nggak ada belajar yang instan ya? ya betul, ya. Karena ada Kita orang pengen belajar, "Oh ini, mhm, kan ada tuh yang iya jualan-jualan iya, kelas tuh, mhm, dalam 3 bulan kamu bisa belajar bahasa Arab, iya. bisa berbicara bahasa Arab." Iya, ya itu sebenarnya mungkin saja ya. Mungkin saja ya? Karena namanya maharoh bahasa Arab itu ada kurang lebih 4, Oke oke oke. kemampuan mendengar, Heeh berbicara, heeh. membaca, dan menulis. Oke Nah, oke kalau oke. empat-empatnya ini ingin kita kuasai semuanya, Mmm. ini mungkin, butuh proses yang lebih lama tentunya Oke oke daripada oke. ketika kita hanya berfokus pada Oke satu oke maharoh itu oke Mas oke Nur, oke. Terakhir gitu. nih Ustaz Zul, Iya, apa, nasehat harapannya mhm buat generasi Gen Z hari ini apalagi mereka lihatnya media sosial terus mhm, kan, agar mereka apa nih, istilahnya semangat nih untuk mempelajari bahasa Arab? iya. Eee, untuk nasehatnya yang bisa saya sampaikan adalah bahasa ini modal penting seseorang menjadi pemimpin. Pemimpin Jadi dan pemimpin orang harus berilmu gitu kan iya, ya? dan pemimpin itu jelas dia dalam pola pikirnya itu harus berkembang gitu ya. Oke. Salah satu bentuk kemanfaatan ketika kita bisa memimpin, orang lain atau mengarahkan orang lain ke dalam, Oke. kebaikan ya. Heeh Karena heeh. tidak semuanya bisa menjadi pemimpin. Iya Nah ini benar benar menjadi, benar. PR kita ataupun anak didik kita bisa menjadi pemimpin. Minimal wakil ya, Iya. walaupun banyak diem. Iya, jadi pemimpin yang sesungguhnya nih Mas, jadi, tidak semuanya pasti tidak semua bisa menjadi pemimpin, tapi, Heeh. ada di antara kita yang harus menjadi pemimpin. Ya pemimpin salah satu tadi, dalam pola pikirnya yang harus unggul. Nah kita lihat Oke dulu, oke 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 di oke. setiap hal itu ada namanya kian fikri ya, Mmm, orang-orang yang berpikir, kemudian ada pelaksana, oke kian tanfidhi. Nah, oke. agar, Gen Z ini tidak hanya menjadi pelaksana ngikut-ngikut saja, maka harus Oke, berpikir ya, I see. ikut katakanlah, Betul 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 K-pop betul ya, betul. kemudian ikut-ikutan. Nah, Ah sekarang kita, menjadi pemimpin apa yang betul harus betul kita betul. sebarkan. Ya Nah, catat itu tuh. satu itu di bahasa itu ya, Ini harus penting ini buat dimiliki. orang Nggih, tua dan juga teman-teman ya, iya, khususnya Gen Z atau generasi milenial, kalau mau jadi pemimpin salah satu kuncinya adalah mempelajari bahasa Arab. nah, Baik Ustaz Zulfikar, nggak iya, kerasa waktu kita udah hampir setengah jam ya, barangkali lebih sepertinya. iya, Alhamdulillah, sepertinya kurang kayaknya. iya. Ya insya Allah ini akan menjadi amal soleh kita, insya Allah kita Amin amin amin. bakal ngundang Ustaz Zulfikar lagi di channel Pondok Panatagama khususnya ya Amin insya amin, Allah. insyaallah. Barakallah, assalamualaikum Waalaikum warahmatullahi barakallah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.